Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Baby Andini dari kelompok 3. Saya sebagai moderator akan memimpin acara diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini juga kami akan menyampaikan materi kami, yaitu berjudul Strategi Mewujudkan Profil Belajar Pancasila melalui Pembelajaran PKN di SD, yang akan disampaikan oleh Saya Bintang Maharani Bakara. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya Adit Amaranda di sini sebagai pemateri kedua. Saya Fazlia sebagai pemateri ketiga. Susunan acara kami pada hari ini adalah pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari penyaji. Saya persilakan untuk Maharani sebagai pemateri yang pertama untuk menyampaikan materinya. Baiklah, kepada moderator sudah memperkenalkan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Sebenarnya materi ini sudah disinggung di minggu lalu. Di sini kami menyinggung lagi, yaitu pengertian profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten, yang memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbentuk 6 dimensi pembentukannya. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi profil ini tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusnya dan kepercayaannya. Akhlak beragama ini ada dibagi-bagi. Yang pertama, akhlak beragama yang berarti mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, dan pemahaman dan kepercayaannya serta pelaksanaan agamanya. Yang kedua ada akhlak pribadi, yaitu elemen ini menuju kepada integritas, yaitu bentuk penghormatan terhadap dirinya sendiri dan relasi kepada orang lain. Lalu ada akhlak kepada manusia, di mana dalam elemen ini berarti seorang murid mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Lalu ada akhlak kepada alam, berarti seorang murid mampu menunjukkan, menjaga alam, memahami keterhubungan ekosistem di bumi ini. Lalu ada akhlak bernegara, di mana seorang anak tahu apa kewajiban dan haknya dalam bernegara. Lalu berkebinekaan global, di sini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya. Elemen ini terbagi, yang pertama mengenal dan menghargai budaya. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu mendalami budaya dan identitas budayanya. Lalu ada komunikasi dan interaksi antar budaya, yaitu dalam elemen ini berarti seorang murid mampu berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Lalu ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dalam elemen ini berarti murid mampu menunjukkan, melakukan refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka buruk, lalu menyelaraskan perbedaan budaya. Lalu ada elemen berkeadilan sosial, yaitu di mana turut serta aktif membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Lalu ada gotong royong, di mana dimensi ini murid tersebut mampu berkolaborasi dengan murid lain dan proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan
memahami dan menghargai lingkungan sosialnya untuk munculkan situasi yang sejalan dengan kesejahteraan lingkungan bersama. Lalu ada elemen berbagi, di mana murid mampu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Lalu ada elemen mandiri, di mana dimensi ini berarti murid tersebut mampu mempunyai prakarsa atau pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya. Dalam elemen ini mempunyai dimensi yang pemahaman diri dan situasi, di mana dia mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi, mengembangkan refleksi diri dan regulasi diri. Lalu ada bernalar kritis, di mana murid ini memiliki dimensi yang mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi dan mengevaluasinya hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Bernalar kritis memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Dalam elemen ini berarti seseorang murid mampu mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan data yang akurat. Baiklah, terima kasih penyampaian materi, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Maharani sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri kedua, Aden Amaranda. Baik moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya pembelajaran PKN di SD. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan tentang nilai-nilai dan hak pembelajaran kewajiban bernegara, supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam bermasyarakat dan bernegara. Terdapat hal-hal penting lainnya dalam PKN, antara lain yang pertama, supaya siswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan melaksanakannya secara sopan, santun, jujur, dan demokrasi serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan membahas tentang bagaimana keikutsertaan warga dalam berpolitik. Dengan begitu akan terjalinnya hubungan yang baik antara warga dan pemerintah tanpa adanya kekacauan. Yang ketiga, siswa diajarkan untuk saling memahami dan menghormati antar sesama warga negara, dan siswa juga diajarkan untuk adanya rasa tenggang rasa dan toleransi. Yang keempat, siswa diajarkan mengenai sistem pemerintahan serta peraturan negara yang baik yang berlaku tertulis maupun tidak tertulis. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya. Selanjutnya untuk materi ketiga saya persilakan kepada Fazlia. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang strategi mewujudkan profil Pancasila melalui pembelajaran PKN di SD. Pada kurikulum tahun 1975 dan 1984 ada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Kemudian pada kurikulum 1994 diubah namanya menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kurikulum 2006 diganti namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Dalam perkembangannya ada usulan dari beberapa pihak agar nama pelajarannya dikembalikan lagi menjadi PMP atau Pendidikan Moral Pancasila, agar rasa Pancasilanya benar-benar terasa sebagai Pancasila. Selanjutnya, tujuan dari mempelajari pendidikan kewarganegaraan yang pertama, supaya kita mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, untuk memotivasi kita agar memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran
kesadaran kita akan pentingnya melaksanakan bela negara. Sekian dari penjelasan materi saya kembalikan kepada Mulia. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya kita memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada diskusi ini akan dibuka 2 pertanyaan